di Afrika. Oh, oke. Itu kan di Indonesia dibentuknya. Betul, betul. Dan penggagasnya kan ketua 1 NU, Pak Sehu. Itu tuh. Makanya sampai sekarang belum ada kejelasan, Mas. Jadi siapa saja ketua NU, Ya. Tanfit ya. Orang lain nggak mudeng memang, kok iso gitu. Di NU ada dan dipakai sampai sekarang gitu. Dan itu secara manajemen nggak ada itu. Sudah sejak dulu sudah dilakukan itu. Kalau selain sebelum Gus, kalau yang tokoh-tokoh sebelum Gus atau ketua-ketua sebelum Gus Dur, peran NU di kancah internasional ada misalnya tentang konferensi Asia Afrika. Oh, oke. Itu kan di Indonesia dibentuknya. Betul, betul. Dan penggagasnya kan ketua 1 NU, Pak Sehu. Oh, Pak Sehu malah. Panitianya yang bikin Pak, ya, karena dibikin gagasannya kan dari Indonesia. Iya, gagasan Indonesia bukan pemerintah Indonesia, NU yang punya gagasan itu. Nah, disodorkan ke presiden, diterima, maka panitianya ya orang NU, ya ketua panitianya Pak Sehu. Oh, makanya salah satu kemudian topik yang ada di Asia Afrika itu adalah kemerdekaan Palestina. Karena di dalam udah mulai itu sudah ada itu. orang NU di situ. Ada. Bahkan yang menjadi sekjennya waktu itu setelah itu Pak Sehu. Pak Sehu. Jadi ketua satu zaman apa? Zamannya Pak Idham Khalid. Pak Idham Khalid. Ketua 1 beliau. Nah, Pak Sehu ini adalah putranya Mbah Wahab. Oh. Putra tiri. Oh, oke. Jadi ibunya itu istrinya Mbah Wahab di Surabaya. Jadi peran-peran NU di bidang perdamaian itu sudah lama dilakukan sebetulnya. Sampai sekarang itu sebetulnya. Walaupun sekarang menjadi masalah, ada pemahaman-pemahaman tentang perdamaian dunia itu sekarang sudah dibawa ke dalam NU oleh orang NU, supaya orang-orang pengurus NU terutama itu paham gimana caranya kita bergerak, dengan siapa kita harus bergerak. Tapi masalah kan di dalam, karena ya sekali lagi ya, beda pemahaman kayaknya. Mudah-mudahan selesai aja, walaupun sekarang secara formal selesai. Kemudian selanjutnya di jilid 2 itu ada dokumen-dokumen historis, produk-produk hukum, itu bisa di sendiri, banyak sekali. Gitu. Kalau yang jilid selanjutnya, jilid 3. Jilid 3 itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu tentang para PBNU, pelaku sejarah. Pelaku sejarah itu sampai sekarang itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi Rais Akbar plus Rais Am. Kan Mbah Hasyim itu. Mbah Hasyim, satu-satunya Rais Akbar. Nah, itu 11. Rais Am itu 11. Kemudian Tanfit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama 11. Oh enggak, sekarang 12. 11 itu sampai Kiai Said. 12 sama Gus Yahya. Sama Gus Yahya. Cuman di sini ada yang
ada beda, Mas. Jadi begini, PBNU itu kalau yang Raisam, yang Surya, itu tidak ada perbedaan penafsiran. Terutama urut-urutannya. Itu hampir semua Semuanya. buku literatur sama. Yang beda itu yang Tanfid. Tanfid ini ada salah satunya begini. Salah satunya kemarin yang sempat saya Iya. pada saat Madiun. Bukan Madiun. Pada saat peringatan 1 abad NU di yang versi Hijriah di Sidoarjo itu semua mantan ketua umum itu dapat penghargaan. Ada yang tidak. Yang tidak itu Kiai Maskur, Mas. Oh, Kiai Maskur. Kiai Maskur. Sabilillah. Menurut catatan saya itu Kiai Maskur itu pernah menjadi ketua Tanfid ya. Ketua Tanfid. Bahkan waktu itu double beliau. Jadi dulu waktu NU menjadi partai politik itu ada 2 pengurus, Mas. Jadi ada pengurus NU, ada pengurus NU politik sebagai partai politik. Nah, ketua umumnya itu sama-sama Kiai Maskur. Sama. Jadi cuman menurut versi penghargaan itu ternyata Kiai Maskur tidak masuk. Kenapa menurut catatan saya di buku ini, jadi begini, ini kan selisihnya dengan Kiai Wahid Hashim. Jadi pada saat Kongres NU di tahun 52 atau 54 itu ya, 54 kayaknya, di Palembang, itu calon paling kuat itu Kiai Wahid Hashim. Mbah Wahid itu. Cuman waktu itu beliau tidak bersedia dicalonkan karena beliau beranggapan ada kader yang lebih senior, yaitu Kiai Maskur. Itu. Selama masih ada Kiai Maskur, beliau tidak bersedia dicalonkan. Padahal muktamar kongres waktu itu namanya masih kongres. Setelah itu baru ganti muktamar setelah tahun 54 ke atas itu. Terpilihlah akhirnya Kiai Maskur. Kiai Wahid itu waktu itu bersedia hanya sebagai ketua muda. Semacam ketua harian begitu atau? Bukan. Kalau sekarang itu wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Saya ada beberapa catatan sebetulnya yang mendukung ini. Di pada tahun misalnya tahun 54, tahun 55 dan seterusnya itu ada surat dari PB yang dikirim ke daerah, misalnya ke Banyuwangi, kemana ke daerah. Itu yang tanda tangan itu Mbah Wahid. Tapi jabatannya itu ketua muda, bukan ketua umum. Berarti betul kan itu? Iya. Cuman yang saya sayang, kok bisa ya Kiai Maskur tidak dimasukkan sebagai ketua umum? Padahal gelar pahlawan nasional beliau juga sudah dapat. Enggak, di NU itu padahal ada, saya kebetulan punya catatannya, makanya saya masukkan. Makanya sampai sekarang di NU itu belum ada yang belum jelas gitu. Sebetulnya ketua Tanfidiyah, ketua umum itu siapa saja itu belum jelas. Dan apalagi kalau dianukan periodenya ini nggak jelas. Jadi ada misalnya kalau yang pertama kan Hasan Gipo. Yang kedua Kiai Ahmad Nur atau lebih dikenal dengan Muhammad Nur. Tapi saya dapat dari keluarganya malah Ahmad Nur. Kemudian Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq ini terpilih di waktu Kongres Malang.
Nahrawi Thohir, Nggih. Singosari. Singosari. Kemudian setelah itu Kiai Maskur. Nah, ini yang bolong. Kemudian Kiai Wahid Hasyim. Waktu itu alasannya adalah kenapa Kiai Hasyim tidak bersedia? Karena waktu itu beliau katanya masih menjabat Menteri Agama. Menteri Agama. Oh, nggih ya. Tapi setelah saya lacak sebetulnya nggak benar juga, bukan itu alasannya. Kalau alasan sebagai menteri, ketidakbersediaan sebagai Menteri Agama karena apa? Untuk jadi ketua karena Menteri Agama itu sebetulnya waktu itu beliau bukan Menteri Agama. Sudah selesai. Karena kabinetnya beda. Kemudian Kiai Muhammad Dahlan. Kiai Muhammad Dahlan ini tahun 56 kan? Terpilihnya. Sebetulnya sebelum itu beliau dianggap sudah ketua PBNU pada saat 47. Jadi pada saat 47 itu Belanda nyerang lagi, itu namanya agresi militer. Itu kantor NU di Surabaya. Kemudian karena ada agresi militer itu, Surabaya dibombardir macam-macam itu, kantor NU dipindah ke Pasuruan. Yang ditugasi untuk memindah kantor NU itu Kiai Muhammad Dahlan. Saat itu secara definitif yang memang jelas itu adalah beliau ketua konsul NU Jawa Timur bagian mana gitu. Di Jawa Timur itu ada 3 konsul, Mas. Kalau sekarang kan PW Jawa Timur. Nah, sekarang waktu itu bukan PW, konsul wilayah. Jawa Timur itu ada 3 konsul, Mas. Ada konsul Madura, konsul Jawa Timur bagian mana itu Pasuruan dan Probolinggo. Itu ketuanya Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan ini saat itu ditugasi untuk memindah NU. Memindah kantor NU dari Surabaya ke Pasuruan. Ini ada fotonya lengkap, siapnya. Nah, itu saat itu sepertinya memang dianggap sebagai ketua NU kayaknya, tapi saya tidak menemukan bukti hitam di atas putih SK atau apa. Tapi yang ditugasi Mbah Wahab untuk memindah itu Kiai Muhammad Dahlan. Ini menimbulkan salah pengertian, misalnya nanti setelah terjadi muktamar yang 47 tahun 47 di Madiun. Di Madiun itu bukan muktamar sebetulnya, tapi dianggap muktamar, di kongres itu. Sebetulnya begini, pada saat itu kan semua pengurus NU tiarap, dan NU tidak aktif, karena udah kerucar kacir lah. Kantornya dibawa ke Pasuruan untuk menyelamatkan macam-macam itu. Termasuk Kiai Muhammad Dahlan itu sembunyi waktu itu, karena diuber-uber sumber-sumber sama Londo itu. Londo ya. Jadi waktu itu memang ada 2 kekuatan yang sangat memusuhi NU. Di samping Belanda itu, NU kenapa dimusuhi Belanda? Karena imbas dari 10 November fatwa jihad itu. Kemudian PKI. Nah, PKI itu pusatnya kan Jawa Timur, Madiun. Pada tahun 47 itu muktamar NU itu di Madiun malah gitu. Nah, itu yang ditugasi untuk mengkoordinir cabang-cabang yang masih bisa dikoordinir waktu itu. Itu Mbah Wahid malah. Dan beliau berhasil mengumpulkan semua cabang-cabang yang bisa itu di Madiun. Walaupun itu bukan NU se-Indonesia, enggak mungkin waktu itu gitu. Karena kondisi tidak mungkin kan. Tidak, secara politik, dan memang terjadi perang kan karena ada agresi Belanda itu. Dan Mbah Wahid konon terpilih sebagai ketua di Madiun itu. Tapi itu kita tidak punya data itu. Tapi di buku-buku yang orang-orang tulis itu ada yang menulis. Pada saat beliau di sana itu terpilih itu, pada saat pemilihan ketua itu, Kiai Dahlan datang
Dan beliau ngaku bahwa ketuanya saya, karena saya sudah ditunjuk oleh Mbak Wahab. Untungnya masih bisa dikompromikan dan beliau ngalah. Akhirnya tetap Mbah Wahid. Ini salah satu yang sampai sekarang belum jelas, Mas. Kalau saya pernah bilang bahwa Mbah Wahid ini di NU itu tidak pernah terpilih di Kongres. Nah, tapi kalau versi ini kan dia terpilih, gitu. Walaupun Kongres itu memang dalam keadaan tidak normal, gitu. Jadi memang keadaan darurat. Dia Mbah Hasyim yang Mbah Wahid ya. Nah, di samping memang Mbah Wahid ini orang spesialis menjadi tokoh NU yang bisa mengatasi dalam keadaan darurat, keadaan kritis. Dalam kritis itu mesti Mbah Wahid yang tugas dan selalu sukses beliau. Itu tuh. Makanya sampai sekarang belum ada kejelasan, Mas. Jadi siapa saja ketua NU, Tanfid ya, presiden dan ketua umum. Sekarang jadi ketua umum, dulu presiden namanya. Itu siapa saja, tidak jelas. Misalnya kayak Muhammad Nur. Muhammad Nur ini kalau di catatan saya dan beberapa buku, itu terpilihnya di Kongres keempat. Kongres NU keempat di tahun 1928. 29. Di 27, 28, 29 ya. 26, 27, 28, 29 di Semarang, Mas. Tapi pada kongres ke berapa itu di Banyuwangi, itu ternyata ketuanya bukan Muhammad Nur. Tapi masih Hasan Gipu ternyata. Hasan Gipu ini meninggalnya kurang lebih tahun 30 sekian itu. Kalau nggak salah 34 ya. Dan itu kongres di Anu masih ada, beliau masih ketua, masih terpilih malah di Banyuwangi. Berarti sebelum itu kan dia masih ketua umum. Nah, ini memang belum kita terverifikasi. Tapi ada data itu memang. Ada sebagian data yang walaupun setelah terpilih itu tidak lama setelah itu beliau meninggal gitu. Ya. Nah, Pak Nur ini sebetulnya pada tahun 42 sebelum zaman Jepang, pada saat Mahfud Siddiq ini ketua yang kalau menurut saya, tiga ya, itu ditangkap Jepang sama Mbah Hasyim. Tahan Jepang kan. Nah, itu yang disepakati ada. Jadi PBNU itu rapat karena ketuanya ketangkep, presidennya ketangkep, Rois Akbarnya ketangkep, jadi kan kosong. Mbah Wahab itu punya inisiatif mengumpulkan pengurus yang tersisa itu. Di rapat itu menghasilkan keputusan ketuanya itu, ketua umumnya yang mengganti Mahfud Siddiq itu Kiai Muhammad Nur. Ini 42. Berarti beliau sudah ketua kan? Kemudian Akbar nggak ada. Tapi Rois bernamanya Rois ketua apa gitu ya. Itu Mbah Wahab. Mbah Wahab. Terus dan selebihnya itu tetap pengurusnya tetap. Yang berubah hanya ini gitu. Nah, itu memang ada beberapa data itu ya. Cuman Kiai Muhammad Nur ini memang kita sulit melacak juga sampai sekarang, Mas. Di buku ini, di buku saya Kiai Muhammad Nur, itu hanya saya sebut namanya saja. Tapi di buku ini datanya tidak ada. Jadi buku ini kalau saya menyebut Kiai Mahfud Siddiq, itu ada biografinya secara singkat. Ada. Ditulis gitu, orang bisa membaca. Kiai Muhammad Nur nggak ada. Kenapa itu, Mas? Ya karena kita nggak punya data. Nggak punya datanya. Nggak punya data itu. Tapi beliau tetap harus disebut di buku ini karena beliau memang pernah menjadi ketua NU. Nah, hal-hal seperti ini sampai sekarang belum clear di NU, Mas. Nah, makanya saya bilang tadi
ketua presiden dan ketua umum sampai sekarang itu belum clear. Oh, oke. Jadi, terutama tentang periodenya. Jadi misalnya Hasan Gipo tadi sudah beda kan? Berapa aja? Ada yang bilang sampai 28 beliau, hanya 3 periode. Bahkan ada lagi sampai tahun 34 masih ada beliau, masih ketua. Ini beda lagi kan? Gitu. Kemudian Kiai Muhammad Nur ini beda lagi kan? Ada yang bilang dia kepilih di Semarang, ada yang bilang menggantikan Hasan Gipo setelah Hasan Gipo meninggal itu di Banyuwangi. Ini beda lagi. Ini lebih sulit lagi karena beliau tidak ada data. Oke. Kemudian Kiai Mahfud Siddiq jelas ada. Mulai dia kepilih di Malang sampai 42 itu beliau tidak, walaupun setelah keluar penjara tidak kembali menjadi ketua lagi karena beliau sakit. Kalau terkait ini Mas, apa metode pemilihan Rois Am dan juga Ketua Tanfidiyah kalau sekarang itu kan katanya merujuk kembali ke masa dulu menggunakan, kalau Rois Am menggunakan ahwa, kemudian Tanfidiyah itu pemilihan secara langsung gitu. Apakah di masa-masa dulu itu metode pemilihannya juga begitu? Terutama misalkan pasca Yai Hasyim Asy'ari Seto gitu kemudian digantikan oleh Yai Wahab itu, proses pemilihannya apakah seperti yang sekarang sedang ada di beberapa muktamar terakhir ini? Tidak selalu. Kasus Mbah Wahab. Oke. Begitu Mbah Wahab mulai 47 itu kan Mbah Wahab. Iya. Karena Mbah Hasyim berpulang 47 kan. Itu digantikan Mbah Wahab. Kayaknya memang ya ditawarkan atau tidak, semua kiai sepakat itu Mbah Wahab. Saya tidak tahu apakah sistemnya pakai ahwa atau enggak, tapi memang saya enggak punya catatan itu. Tapi begini, setelah itu pada tahun Mbah Wahab itu tahun berapa meninggal? 80 ya? Oke, sekitar tahun 79 atau 80. Kongres di Surabaya terakhir. Jadi pada saat ada kasus begini. Pernah ada 2 calon ketua Rais Am. Itu Mbah Wahab sama Mbah Bisri. Oh. Itu kongres di Surabaya, Mas. Kongres keberapa lalu. Waktu itu kelompok muda itu mendukung Mbah Bisri. Dan ternyata di kongres itu yang terpilih Mbah Bisri. Mbah Wahab saat itu sudah sepuh. Jadi karena sudah penglihatan juga sudah. Kondisi fisik sudah tapi beliau hadir di itu. Yang terpilih Mbah Bisri. Oh. Artinya berarti kan bukan ahwa. Bukan ahwa. Ada pemilihan. Dipilih di forum. Jadi itu satu kasus-kasus terkait dengan pertanyaan itu, ternyata itu bukan ahwa itu kan. Walaupun sebetulnya begitu Mbah Bisri terpilih itu beliau tidak mau. Selagi masih ada Mbah beliau tidak mau. Baru telah bawa Pak Anur dia bersedia. Dan seterusnya. Gantinya Mbah Bisri kan Mbah Maksum. Beliau terpilih tanpa ada orangnya. Tanpa ada orangnya malah. Karena beliau nggak mau hadir, karena memang nggak mau. Saat sebelum itu memang tidak ada yang mau. Karena waktu itu kalau nggak salah salah satu yang diusulkan Yai As'ad. Ya ada 3. Menolak. Ada Yai As'ad, ada Kiai Mahrus. Iya, Mahrus. Ada Kiai siapa lagi satunya? Ada 3 kok. Waktu itu Kiai-Kiai ini ngusulin Kiai As'ad. Yang paling pantas Kiai As'ad. Karena dianggap yang paling sepuh kan waktu itu Kiai As'ad. Makanya Kiai As'ad menolak. Jangan kan sampean yang sepakat, masuk malaikat tidak mau. Iya, itu sebenarnya yang paling. Setelah itu kan pindah ke Kiai Mahrus. Kiai Mahrus apa lagi? Tetap nggak mau. Akhirnya ya udah masih vakum. Begitu ada munas, bukan munas, apa namanya itu, rapat pleno. Jadi di ada fase vakumnya. Gitu. Ada. Jadi setelah Mbah Bisri meninggal itu agak lama kan itu.
sekitar setahun atau 2 tahun itu, baru ada rapat pleno atau apa itu ya di Jogja kan. Mbak Maksum ini sebenarnya sudah kerasa Mbak Ali ini. Ini orang-orang nakal ini, berarti nggak mau dia. Oh iya, dia nggak mau datang kan? Dengan alasan kalau nggak datang nggak mungkin dipilih. Ternyata terpilih, malah dipilih. Ini beda lagi kan gitu. Pakai sistem apa kan? Atau le ahwa ngono ya mungkin bukan ahwa namanya. Tetap kesepakatan beliau-beliau yang sama-sama tidak mau sama-sama ini. Justru pada kasus Muktamar tahun 84 ke-27 di Situbondo itu Tanfid itu Ahwa yang pilih. Ketua Tanfid Ahwa yang pilih. Jadi bukan melalui forum. Naiknya Gus Dur itu tidak forum, bukan dari pilihan forum enggak. Ya Ahmad Siddiq. Ditunjuk. Dipilih oleh Ahwa atau dipilih oleh Rois Am? Kiai Kiai As'ad, Kiai apa? Ya Kiai sepuh itu semua. Itu. Termasuk Kiai Ahmad ini saya tidak, itu kayaknya ya sama. Setelah memilih Kiai Ahmad, memilih ketua Tanfid. Nah, Gus Dur ini tidak secara tidak secara waktu terpilihnya pertama itu. Jadi memang di NU itu tidak setiap muktamar itu pakai konsisten dengan model pemilihan tertentu. Yang disepakati itu kan sejak ini muktamar ke-33 Jombang. Itu ada keputusan bahwa yang memilih Rais Am itu Ahwa. Karena tapi itu hampir saja tidak dipakai pada saat Kongres 34. Kongres bukan 34, 32. Kongres 32, oh ya. Jadi munculnya keputusan di Jombang itu karena kasus di kasus 32 di Makassar apa? Makassar ya kayaknya. Terpilihnya Kiai Said pertama. Sekitar Makassar. Itu ada perebutan Rais Am. Setelah. Dan itu bukan yang itu sistemnya tidak pakai Ahwa itu. Calon kuatnya waktu itu Mbah Sahal sama Pak Hasyim. Muzadi. Walaupun pada akhirnya Pak Hasyim mundur. Di Jombang itu awalnya sebelum ada menjadi keputusan muktamar itu pemilihan Rais Am bukan Ahwa. Karena calonnya ada beberapa gitu. Walaupun akhirnya Kiai Sepuh akhirnya dia makan Ahwa itu memilih Gusmus kan. Tapi ada calon lain, itu Pak Hasyim nyalon. Memilih Kiai Ma'ruf. Jadi bergandengan dengan Gus Solah kan waktu itu. Tapi tidak bisa terpilih karena Kiai Sepuh memilih Gusmus. Kan yang terpilih Gusmus. Di Jombang itu yang terpilih sebagai Rais Am Gusmus. Bukan Kiai Ma'ruf. Bukan. Tapi karena Gusmus tidak bersedia setelah tidak bersedia itu, maka di urutan bawahnya itu yang otomatis naik. Kiai Ma'ruf itu yang naik. Sebetulnya ada beberapa yang gitu. Ada yang sangat mungkin itu Kiai Nawawi Abdul Jalil Sidogiri itu sebetulnya beliau, tapi beliau juga nggak bersedia waktu itu. Akhirnya Kiai Ma'ruf ini. Bawahnya Kiai Ma'ruf itu Kiai Miftah. Begitu itu terpilih Kiai Ma'ruf, tidak sampai habis juga mundur kan? Otomatis naik. Kiai Miftah sampai sekarang itu. Itu yang sistem tidak, menurut catatan saya tidak selalu. Mungkin setelah ini yang masih tetap ini dua muktamar ini tetap yang masih tetap karena sudah diputuskan. Yang milih Rais Am itu Ahwa. Kalau tetap dipilih. Tafidnya tetap dipilih. Masih dipilih. Dengan restu Rais Am terpilih. Itu. Terlepas dari nanti. Kemudian
Saya tidak bisa secara detail karena misalnya kalau kita ngomong tentang Rais Am atau Rais Akbar, itu Mas Mbah Hasyim sendiri itu hampir 100 halaman. 100 halaman Mbah Hasyim sendiri. Karena memang punjernya. Mbah Wahab itu hampir sama. Nggih. Hampir sama ini. Kalau lihat dari ini ya, Mbah Hasyim itu dari halaman 50 Mas, 50. Sekitar 50, 60-an. Mbah Wahab dari 60. Mbah Wahab itu 150 lebih halaman, malah yang banyak. Ini artinya kalau dibahas itu Mbah Wahab sendiri atau Mbah Hasyim sendiri bisa sangat panjang. Tidak efektif lah. Tapi paling tidak Mas, kita tahu bahwa kiai-kiai ini pernah menjadi pelaku sejarah di NU, misalnya PBNU ini. PBNU yeah. Ini kalau yang ini tidak ada perbedaan. Yang Rais Am tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu yang presiden atau apa itu? Oh, sebelum Kiai Ali Wafi ini, Kiai Rais Am ini hampir semuanya berhenti menjadi Rais Am itu karena meninggal nggih. Ada sampai saya masih sampai meninggal nggih. Kemudian Kiai Ali Wafi. Enggak. Kiai Ali itu tidak mau. Jadi kan Kiai Ali ini pada muktamar di Jogja tidak terpilih kan? Okay. Karena beliau tidak mau dicalonkan lagi. Jadi tahun 89 kan, itu kan di Jogja di Terapi. Itu Rais Amnya kan masih Kiai Ali. Ya. Sampai muktamar itu. Tapi beliau memang sudah sakit parah, sudah nggak bisa jalan waktu itu. Beliau tidak Tapi memang tidak lama setelah muktamar itu beliau meninggal. Persis dengan Mbah Wahab kan, setelah terpilih di Surabaya itu berapa bulan yang meninggal gitu. Sama dengan yang tidak sampai meninggal memang satu Kiai Ali. Kiai Ahmad Siddiq sampai meninggal. Kiai Ali Yafi ini PAW sebetulnya. Oh, PAW, seperti Gus Mus kemarin ya. PJ. Jadi PJ Kiai Ali Yafi ini menggantikan Kiai Ahmad karena Kiai Ahmad meninggal. Kemudian Kiai Ali Yafi karena urutan bawahnya langsung itu Kiai Ali. Tapi Kiai Ali ini tidak sampai muktamar juga, di tengah perjalanan meninggal, mengundurkan diri karena kasus SDSB itu. Waktu itu ada kasus SDSB, konon PBNU menerima dana dari SDSB. Ketua umumnya waktu itu Gus Dur. Sekjennya Ghafar Rahman, PMI Malang juga, mantan ketua umum. Konon memang NU menerima, karena Gus Dur mengaku iya, karena ada tanda tangannya ada. Jadi waktu itu memang surat permohonan atau apa gitu untuk menerima itu ada surat dari PBNU. Itu ada tanda tangan Gus Dur. Kebetulan waktu itu Gus Dur memang tidak di Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah dia di Korea atau di Thailand gitu. Diuber oleh sekjen itu ke sana untuk minta tanda tangan. Ya tanda tangan Gus Dur. Ternyata tanda tangannya ini kebalik Mas gitu. Kebaliknya? Terbalik gitu. Nyungsang apa ya di surat itu. Tapi ya itu Gus Dur karena memang Gus Dur waktu itu penglihatan kan sudah ada.
Tapi tanda tangan Gus Dur dan ngaku ya. Gitu. Jadi Gus Dur udah diserahkan ke PBNU di rapat pleno itu, yang paling mendesak supaya Gus Dur itu dipecat karena melanggar ini gitu. Karena Menteri Madana itu dianggap pelanggaran kan. Ternyata Kiai tidak ada yang berani. Jadi waktu itu yang dipecat itu malah bukan Gus Dur, sekjennya Gafar Rahman, karena yang dianggap yang ngejar Gus Dur itu ya memang yang mencari itu Gafar Rahman. Gafar Rahman dipecat, Kiai Ali tidak puas, Kiai Ali juga keluar, mundur diri. Diganti oleh Ilyas Ruhyat. Ya, Ilyas. Tapi Ilyas Ruhyat terpilih pada muktamar di Cipasung. Kiai Ilyas sampai meninggal, Mas. Okay. Kiai Sahal Mahfud sampai meninggal. Lagi Kemus, kayak Gus Mus. Mustafa Wirsi ini PAW. Pada muktamar Jombang kepilih, tapi beliau tidak bersedia. Ma'ruf Amin tidak sampai selesai, diganti Kemif sampai sekarang. PAW kepilih waktu Lampung sampai sekarang. Itu yang muktamar. Kalau yang Isam, yang ini sampai sekarang belum, Mas. Jadi buku ini sebetulnya memang ada beberapa yang semuanya orang bisa membaca, menilai sendiri nanti. Syukur kalau ada data baru bisa disempurnakan, dan saya berharap begitu, karena terutama yang data tentang ketua umum itu belum lengkap. Kiai Muhammad Nur belum. Itu satu. Yang kedua, periode belum jelas. Ketua umum ini sampai berapa? Ketua ini sampai berapa kan nggak jelas. Wahid itu tahun berapa? Karena beliau meninggal tahun 53 berapa itu ya? Bukan 53, tahun 57 berapa ya? Itu dalam posisi sebagai ketua. Tapi saya tidak tahu apakah ketua umum atau ketua. Karena setelah beliau meninggal itu yang menggantikan Kiai Maskur, Mas. Kiai Maskur. Jadi ini yang sampai sekarang saya masih bingung gitu loh. Periodenya Kiai Maskur ya, padahal ketua umumnya yang ini mestinya Kiai Maskur. Nah, Kiai Maskur waktu itu kalau tidak salah sebagai Menteri Agama. Karena yang menyerahkan buku ini dulu, buku tentang biografinya Kiai Wahid itu, yang putih itu yang menyerahkan ke keluarga itu Kiai Maskur sebagai Menteri Agama dan sekaligus sebagai Ketua NU. Itu yang sampai sekarang kita lacak masih belum jelas. Saya berharap dalam waktu dekat sebetulnya memang ada buku atau siapa data yang bisa membantu ini, maksud saya. Jadi ini menurut saya penting karena menyangkut orang-orang yang punya peran besar di NU. Kalau yang pengurus lain bukan pucuk pimpinan ngono kan enggak. Karena sekarang itu misalnya sejak tahun 54 atau sejak setelah Mbak Wahab ya, Mbak Wahab terus digantikan Mbak Bistri, itu peran ini sangat besar, Mas. Peran Tanfidiyah itu. Bahkan ke belakang misalnya. Ke belakang Tanfidiyah malah lebih menonjol gitu. Orang luar NU malah tidak tahu kalau ada Surya. Gitu. Terutama zamannya Gus Dur kan. Gus Dur itu sangat menonjol. Iya, ketua Tanfid malah lebih. Hampir semua masalah di Tanfid gitu. Sampai sekarang. Walaupun di NU itu sebetulnya pengurus yang sesungguhnya itu adalah Surya. Karena awalnya begitu. Jadi Tanfid itu baru diberi peran setelah dulu rapat-rapat di Kongres itu hanya rapatnya ke Surya, tidak ada rapat Tanfid. Tanfid itu kayak panitia. Baru ada 2 rapat sendiri itu
yang menggagas itu Kiai Wahid sebetulnya. Itu sejak Muktamar Banyuwangi tahun 34 itu kalau nggak salah. Itu baru ada rapat khusus Tanfid, iya itu. Nah itu terus. Cuman memang perannya belum gitu. Baru setelah terutama setelah Hitokan. Kenapa itu Mas? Kira-kira bisa terjadi perubahan peran itu yang sangat saya tidak tahu. malah. Itu kan menyangkut ADRT itu. Kalau ADRT sebetulnya tidak banyak sih gitu. Masih peran itu masih besar, cuman memang ada beberapa kasus, misalnya kasus zaman Gus Dur. Gus Dur itu perannya jauh lebih besar karena memang satu, pengaruhnya jauh lebih besar. Bukan hanya di NU, di luar NU pengaruh beliau kayak begitu gitu. Bukan hanya di Indonesia. Itu satu. Yang kedua memang cenderung orang menganggap Tanfidnya lebih pintar. Lebih. Cuman dari zaman Gus Dur ya Ahmad itu orangnya sangat pintar sebetulnya dan lebih bijak gitu. Tidak rebutan menonjolkan diri. Surya dari dulu kan begitu. Kecuali kalau waktunya Mbah Wahab. Mbah Wahab saat saya lihat Mbah Wahab ini yang agak berbeda dibanding Surya yang lain karena perannya itu ya memang sangat depan gitu. Itu aturan NU begitu waktu itu. Mbah Bisri masih gitu. Cuman Mbah Bisri berubah karena setelah itu jadi partai itu kan. Kan Mbah Bisri naik sudah jadi partai itu. Mbah Bisri malah P3 sudah, bukan hanya NU. Gitu. 80 kan itu. Iya. Ke belakang memang ketua Tanfidnya cenderung memang lebih ini. Atau karena istilah namanya itu ketua umum. Kalau di kalau itu tidak pengaruh sebetulnya. Di aturan organisasi gitu kan. Ketua umum. Kan memang aneh kan di NU itu. Ada dua ketua umumnya dua. Rais Am artinya juga ketua umum sama. Itu yang orang lain nggak mudeng memang kok iso gitu. Di NU ada dan dipakai sampai sekarang gitu. Dan itu secara manajemen nggak ada itu. Gitu. Karena di NU juga ada mustasyar. Bukan di dalam ilmu manajemen itu kan ada ketua tunggal penguasa tunggal, ada yang apa namanya bersama bidang federasi itu kayak GMNI itu loh, itu kan namanya? Ketuanya kayak bergiliran gitu loh Mas, namanya itu saya lupa kan? Juga itu itu di NU presidium di NU bukan presidium ya, seperti pada umumnya itu ketua Rais Am itu ketua bisa memutuskan sendiri tanpa presidium. Ya kayak kemarin itu. Iya. Walaupun gagasan dari bawah itu tetap diserahkan ke Rais Am untuk memutuskan. Terlepas benar atau enggak itu persoalan lain gitu loh. Itu tentang jilid 3. Oke. Saya berharap nanti yang ini jangan sekarang deh ya. Yang jilid 4. Iya. Yang jilid 4 yang ini saya harus banyak ini lagi. Yang muassis. Sekalian kalau bisa nanti yang muassis ini kita bahas dengan 5 muharik gitu. Karena di muharik itu ada kiai-kiai yang sebetulnya seangkatan dengan muassis, Mas. Tapi tidak ikut rapat dalam pendirian itu. Sama-sama alimnya, sama sepuhnya. Jadi ya generasi pertama NU ya di muharik itu. Jadi barangkali itu. Oke. Terima kasih. Kalau ada lagi nggak ada? Kalau nggak ada ya kita. Oke, cukupkan dulu. Itu ada 1 jam? Nggak sampai ya? Ya udah. Cukup. Oke. Itulah tadi obrolan kita
tentang ngaji NU di seri yang kesekian. Nanti kita akan bertemu lagi di seri-seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.